Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan horor. Masih bersama kami yang selalu menemani kalian setiap malamnya. Oke. Sebelumnya tadi udah tag ya Mas ya. Video yang pertama. Tapi ada kesalahan teknis yang membuat agak merinding. Ada videonya. Masih dihapus. Oke, kali ini ya semang resiko atau ini ya. Iya. Iya pengen seru-seru aja. Oke, kali ini kami akan mengisahkan kisah berdasarkan kisah nyata. Dengan judul Penunggu Kantor. Sapam. Jadi sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber yaitu Mas Andi dengan user Twitternya yaitu @anditw caps clock cafe. Bagaimanakah kisah dari Mas Andi TW? Siapakah sih yang nunggu kantor itu? Apakah bentuknya itu putih, hitam, mbak-mbak, mas-mas, Besar, kecil, adik-adik? Nggak tahu. Tonton video ini sampai selesai biar tahu klimaksnya kayak apa. Langsung aja amunisi sama headset agar horornya lebih terasa saat menonton video ini. Oke, langsung aja kita nyalakan kompornya. Jadi cerita pertama ini diawali waktu aku masih kerja di kota kelahiranku. Kalau nggak salah sekitar tahun 2013. Waktu itu aku kerja di industri perbankan. Dan kebetulan di PT yang sama perusahaanku menaungi bisnis lain. Semacam finance, asuransi, juga dengan nama yang sama. Kantorku kebetulan ada di lantai 1. Untuk lantai 1 digunakan untuk perbankan dan lantai 2 digunakan untuk asuransi jiwa. Sedangkan di lantai 3 digunakan untuk kantor operasional asuransi kendaraan motor atau mobil. Oh ya, lahan parkir di kantorku ada 2 tempat. Jadi yang pertama itu ada di lantai dasar sebelah kanan. Sedangkan lahan parkir satunya ada di lantai dasar tapi bagian belakang. Depan kantorku itu ada 2 pos penjagaan di kedua sisi kanan dan kiri. Sisi yang kiri untuk akses keluar masuk. Hal-hal yang gak aku suka dari sejak awal masuk di sini yaitu ada pada lonceng yang terbuat dari besi. Enggak aku sadari, bukan enggak aku suka. Yang gak aku sadari, hal-hal yang gak aku sadari sejak awal masuk di sini yaitu ada pada lonceng yang terbuat dari besi. Jadi bukan kayak kentongan lain yang dari bambu gitu. 3-6 bulan kerja di situ, gak tahu kenapa gak pernah kepikiran buat apa kentongan itu. Lagian aku ngira ya gak penting amat lah nanya fungsinya. Terus karena kantor operasionalku itu ada di lantai dasar, otomatis aku kesehariannya berkutat di situ-situ aja. Tapi kadang kalau lantai 2 dan 3 kosong di minggu kedua atau akhir bulan, saat closing manajerku biasanya suka pakai ruang untuk meeting. Nah, tadi kejadian di sini ada salah teknis. Nah, awal mula kejadian ini sebenarnya dimulai waktu meeting di lantai 3. Untuk lantai 4 digunakan hanya untuk arsip dan gudang kerja. Jarang banget ada yang kesini. Paling enggak OB sama staff. Biasanya yang kebagian apes sampai harus naik ke atap gedung. Beda mas. Waktu itu kalau nggak salah masuk minggu kedua. Dan meeting rutin sebelum masuk closing itu di minggu berikutnya. Jujur aja,
Selama kerja di sana, aku belum masuk ke kantor operasional di lantai 2 maupun 3. Aku meeting jam 7 malam. Dihadiri oleh seluruh staf. Oh ya, hampir lupa. Posisiku waktu kerja di sana sebagai funding Nemo. sing golek nasabah. Oh. Jam 7 malam kita mulai meeting sampai jam 9. Cuma pada waktu pertengahan meeting itu, nggak tahu kenapa aku nggak bisa nahan kencing sejak akan masuk ke lantai 3. Akhirnya aku izin ke toilet, dan sumpah itu gelap banget hampir di seluruh area kantor itu. Ada penerangan lampu, tapi hanya di sudut tertentu. Cuma kebetulan dari ruang meeting menuju toilet karyawan itu lokasinya di dekat pintu masuk. Akhirnya aku jalan sendirian ke sana sambil celinguk ke kanan kiri. Ya kali aja masih ada karyawan yang lembur. Aku orangnya penakut. Enggak juga. Cuman kalau sampai diliatin penampakan sih nggak lucu banget ya. Pas sudah di toilet, aku masuk di bilik paling tengah. Kebetulan cuman ada 3 bilik dan 1 toilet tertutup. Pas lagi kencing itu aku nggak ada kepikiran apa-apa. Cuman sadar nggak sadar tiba-tiba aku denger. Aku dengar suara orang entah berdehem atau mengeram kayak aku dengernya cuman sekali, tapi itu jelas banget. Nggak mau panik sendiri, aku cuma noleh ke belakang. Siapa tahu ada orang di toilet dalam. Pas aku lihat, ternyata kosong dan posisi pintunya kebuka lebar. Jujur aku malas banget buat nengok ke arah kaca yang menghadap ke pintu. Bukannya gimana-gimana, cuma malas aja kalau ada setan lewat lah. Aku nggak ada perasaan merinding sama sekali. Coba untuk cuekin aja sambil buru-buru cuci tangan terus keluar. Nah, anehnya pas lagi mau buru-buru keluar, persis di depan pintu aku dengar suara langkah kaki. Duk, duk, duk. Kalian tahu kan kalau sepatu pantofel yang haknya itu agak tinggi, suaranya duk, duk, duk. Atos. Biasanya kalau buat jalan akan ganggu banget di telinga. Apalagi ini kondisinya sepi. Malam-malam nggak ada siapa-siapa di sekeliling. Dan begonya, aku pas dengar suara itu sempet nanya, siapa ya? Karyawan di sini atau bukan? Nggak ada yang nyaut sama sekali. Karena nggak mau terlalu dipikirkan, akhirnya aku cabut sambil lari. Terus sampainya di ruang meeting, aku coba untuk nggak nanya siapa-siapa soal suara barusan. Mungkin cuma salah denger. Nggak kerasa 2 jam lewat dan waktunya buat balik. Tapi sumpah, di sini aku ngerasa ada yang ganjil dan aneh. Teman akrabku yang duduk di sebelahku waktu itu bener-bener kayak aneh dan nggak ngomong sama sekali. Hal lain yang baru saja aku sadari yaitu dengan staf yang lainnya. Gak tahu kenapa aku mikir, kenapa mereka semua pendiam banget dan irit ngomong. Jujur, aku canggung banget. Rudi dan Wisnu, nama samaran, keduanya deket banget sama aku. Selesainya meeting, aku diajak ngomong sepanjang perjalanan turun dari lantai 3 ke lantai 1. Mereka bener-bener diam, sediam-diamnya tanpa respon. Udah kan, sampainya di bawah, aku dan lainnya sempat rapi-rapi bareng, sementara lainnya yang udah siap langsung ke parkiran buat balik.
Kebetulan aku masih harus rapi-rapi dulu, matiin PC dan lain sebagainya. Nah, kayaknya malam itu cuma tinggal aku sendirian di kantor. Terus kira-kira 15 menitan aku baru sampai mau keluar kantor. Tapi anehnya, aku baru sadar kalau ada 5 kali panggilan masuk dari Wisnu. Aneh aja. Karena sejak menit-menit terakhir meeting, aku ajak ngobrol dia diem aja. Pas aku coba angkat, dia kayak yang sewot, ngomel-ngomel gak jelas. Katanya dia nyariin aku 15 menitan yang lalu. Aneh aja. Kalau dipikir-pikir 45 menit yang lalu, itu aku harusnya masih di lantai 3 buat meeting. Terus aku coba nanya balik. Maksudnya gimana sih? Ini juga baru selesai meeting kok. Terus dia kayak orang bengong gak jelas. Malah nanya balik. Loh, kita udah kelar meeting 1 jam yang lalu kok. Kamu meeting sama departemen lain apa gimana? Lah, ini gimana sih? Jujur aku gak paham sampai sini. Karena gak mau dibuat pusing, akhirnya aku buru-buru nyamperin mereka. Nyamperin mereka semua di kedai kopi langganan. 10 menit aku nyampe dan ketemu sama mereka. Dan hal yang baru aku sadari adalah sikapnya beda banget sama waktu di ruang meeting itu. Gak mau penasaran sendiri, akhirnya aku tanya, kalian berdua aku ajak ngobrol di ruang meeting, kenapa pada diem aja? Mereka malah mikir, aku cabut duluan dari meeting karena ada kepentingan. Terus aku coba jelasin gimana kejadiannya ke mereka. Kayaknya ada 2 kejadian berbeda waktu yang sama. Dan bener aja, selesai aku cerita, itu mereka justru punya versinya sendiri. Aku coba untuk inget-inget lagi kejadian itu dan tetap gak masuk akal aja. Kata Wisnu, aku izin keluar lebih dulu 40 menitan sebelum waktu seharusnya. Dan padahal waktu itu, seingatku aku cuma izin ke kamar mandi buat buang air kecil. Dan itu pun cuma 10 menitan. Yang jadi pertanyaan, gimana bisa di waktu yang sama rentan waktu 10 menit di toilet bisa berbeda dengan apa yang dialami oleh Wisnu dan Rudi? Jujur aku nggak tahu ini pengalaman apa. Karena ini pertama kalinya ngalamin hal begini, aku sempat mikir, apa iya aku ada di dimensi lain di waktu yang bersamaan. Tapi jujur itu aneh dan kelewat fiksi sih, tapi emang kejadian. Terus karena terlanjur aku cerita kayak gitu, akhirnya kejadian di toilet itu aku buka sekalian. Dan mereka ternyata punya pengalaman sendiri dengan apa yang mereka alami di kantor operasional lainnya, di lantai 2 dan 3. Selesai kejadian itu, ada lagi kejadian yang bikin aku gak kalah bikin geleng-geleng. Sore itu aku bagian piket, kalau gak salah di hari Jumat. Aku biasanya kebagian sampai jam 8 aja. Kadang kalau males aku sampai nyokok security buat tutup mulut sih. Tapi sore itu aku bener-bener standby di kantor sampai jam 8, sekalian ngerjain laporan. Nah, waktu itu security pada ada 2 memang keluar masuk kantor. Setiap ada yang masuk, aku bisa dengar suara pintunya meski nggak bisa lihat orangnya secara langsung. Malam itu jam 7-an, kalau nggak salah, ingat. Aku mau bikin kopi di pantry. Kebetulan ada Mas Agus, security, nama samaran juga. Lagi bikin kopi juga. Dia lagi masak air panas, sementara itu aku nyiapin gelas dan kopinya.
Jadi kita berdua ngobrol-ngobrol biasa. Sampai akhirnya kopinya siap diseduh. Udah kan? Aku akhirnya balik dan masuk ke dalam lagi, lanjutin kerjaan. Nah, hal-hal creepy setelah itu muncul tanpa diduga-duga. Belum ada 5 menit setelah dari pantry, aku ngerasa dengar suara langkah mondar-mandir di depan pintu ruanganku itu. Karena risih dan keganggu, akhirnya aku keluar buat melihat siapa yang ada di luar, dan saat dilihat ternyata kosong. Aku sengaja buka pintunya, siapa tahu suara itu muncul lagi. Dan benar, suara itu kedengeran lagi. Aku coba diemin aja. Alah, paling security iseng, sok-sokan nakut-nakutin. Aku biasanya kalau lagi fokus sama kerjaan, gak peduli sama keadaan. Mau ada setan, apa-apalah aku gak peduli. Cuman malam itu aku ngerasa beda aja. Suhu di dalam mendadak jadi panas dan pekat, padahal suhu AC di dalam 18 derajat. Aku coba diam dan mastiin di luar. Aku tengok sekeliling sepi, cuman aku sendirian. Terus aku coba telepon Mas Agus dari dalam buat mastiin apa ada yang masuk ke kantor. Ternyata dia bilang gak ada siapa-siapa. Udah kan? Jam udah mau masuk jam 8 dan aku harus siap-siap buat balik. Pas aku mau siap balik, gak tahu kenapa pengen ke toilet dulu buang air. Ya udahlah, daripada nahan di jalan sampai rumah kelamaan, akhirnya aku ke toilet dulu. Pas mau masuk di dalam, aku dengar kayak ada orang lagi sisiran. Nggak tahu ya, malam itu cuman aku sendirian dan suasananya benar-benar nggak mencekam. Cuman aku ngerasa beda aja. Kalian tahu kan, ruangan kamar mandi itu kayak menggema gitu. Jadi setiap ada suara sepelan apapun, kalau lagi sendirian bakal kedengeran. Dan bener aja, selesainya itu aku keluar dan lihat sekeliling gak ada siapapun. Tapi aku baru sadar kalau ada rambut putih berjajaran di bawah kakiku persis. Aku sempat ambil beberapa helai dan memperhatikan kenapa warnanya putih semua. Itu rambut manusia atau rambut apaan? Gak mau bingung sendiri dan kepikiran, aku coba pungut dan masukin tong sampah. Selesainya itu aku cuci tangan, dan saat itu aku dengar jelas suara perempuan cekikikan 3 kali, pelan. Tapi aku dengar jelas suara itu. Sialan, batinku. Aku coba buru-buru keluar dari kantor dan menyamperin security buat pamit. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku mikir mungkin lagi pada keliling atau lagi di lantai 2 dan 3. Aku akhirnya nunggu di depan sambil ngerokok, sekalian cari udara segar. Lagi asik-asiknya duduk santai. Nggak tahu kenapa lonceng digantung di balik pos security itu bunyi dong. Ting, 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 tong, ting, tong. Ali, apa? Itu cukup keras sih. Bayangkan kalau kentongan besi diketok pakai palu besi, bunyinya kayak gimana? Itu malam-malam loh. Kondisinya sepi, nggak ada siapapun. Aku sempet cek ke belakang pos, siapa tahu ada yang iseng. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku sempat cek loncengnya dan masih bergetar. Heran aja, siapa yang barusan ngetok pakai palu coba?
15 menit kemudian dua security itu balik ke pos dan nemuin aku. Sebelum mereka ngomong, aku nanya dulu, "Mas, tadi dengar kentongan bunyi nggak?" Katanya mereka nggak dengar sama sekali. Mereka malah balik nanya kenapa. Mas Agus sempat ngeledek, "Lah, masnya lagi apes kayaknya," sambil ketawa-ketawa. Staf lainnya yang lagi piket juga beberapa pernah dengar suara ini kok mas. Udah nggak apa-apa, dia lagi jagain gedung ini tandanya. Halah Pret, saatku kesel. Nggak mau denger hal-hal gituan lagi, akhirnya aku cabut sama mereka berdua. Tapi pas aku jalan balik, Mas Agus sempat ngomong, "Mas, dia nggak ganggu kok, tenang aja. Mungkin mau kenalan dan ngejak ngobrol." Aku nggak ada respon, cuma melambaikan tangan dari kejauhan. Besok paginya, aku coba cerita ke Wisnu dan Rudi soal kejadian barusan. Dan mereka kaget. Rudi minta aku buat ceritain kejadiannya. Dan akhirnya aku cerita. Dan Rudi bilang ternyata banyak yang diganggu sama Mbah Lasmi yang biasanya di pantry. Nah lo, siapa coba Mbah Lasmi itu? Kata anak-anak lama di sini, dia memang sering ada di dapur kalau masuk jam 7 malam. Biasanya dia bikin kopi. Anak-anak sering nyium bau kopi dari dalam, padahal nggak ada yang bikin kopi. Terus soal kentongan itu ternyata nggak cuma aku yang ngalamin. Genderuwo yang ada di lantai 4 gedung itu kalau jam-jam tertentu suka turun dan nongkrong di pos. Makanya kalau jam-jam tertentu segitu Mas Agus dan security lainnya suka jalan-jalan ke dalam karena mereka tahu bakal digangguin. Pantesan setiap kali piket dan aku perhatiin jam segitu security gampang-gampang susah buat ditelepon. Ternyata mereka keluyuran. Sebenarnya ada satu sosok yang pernah ganggu di jam-jam tertentu pas aku lembur. Jadi di belakang parkiran yang sebelah kanan itu ada lahan kosong dan satu rumah terbengkalai. Pernah beberapa kali kejadian nemenin temanku jalan ke parkiran belakang sambil ngobrol, dan sering aku perhatiin di area lahan kosong itu ada kayak orang seliburan, tapi nggak jelas sosoknya dan itu samar-samar. Pernah juga pas malam-malam aku iseng buka jendela dari lantai atas buat ngelihat sekeliling. Nggak tahu kenapa mataku tertuju ke salah satu sudut yang mengarah ke rumah terbengkalai itu. Awalnya aku pikir itu kain putih apaan, sekelebatan kena angin. Sempet aku cuekin dan hilang begitu aja setiap kali aku mencoba perhatiin lagi. Terus aku coba ngelihat sekelilingnya. Aku baru sadar kalau ada kayak orang lagi berdiri. Nggak jelas itu apa, jadi di tembok batas gedungku dan lahan di belakangnya itu sempat ada jemuran yang berdiri menyerupai tanda plus. Dan masing-masing tiangnya memang ditutupi karung putih, nggak tahu buat apa. Awalnya aku mikir, oh jangan-jangan itu tiang jemuran yang ditutupin karung. Tapi kok agak ragu ya, itu beneran apa bukan. Aku coba pastiin lagi, tapi setelah aku perhatiin, tiang itu kenapa goyang-goyang ya? Bukan karena ketiup angin, pokoknya kayak ada yang goyang-goyangin gitu. Aku sih awalnya ngerasa gitu, sampai akhirnya aku pastiin lagi itu tiang jemuran apa bukan. Dan tahu nggak, pas aku coba perhatiin baik-baik, ternyata loncat-loncat. Ya, pasti kalian paham lah itu apa. Jadi selama itu aku ngelihat pocong berdiri mematung
di situ tanpa aku sadari. Tapi yang maklum, karena jarak dari jendela lantai dasar ruanganku itu lumayan jauh buat menjangkau lahan parkiran belakang. Sumpah, itu pertama kalinya aku melihat si pocong. Tapi nggak tahu pas di kejauhan itu gedenya seberapa. Mungkin kalau aku melihatnya di parkiran belakang bisa lihat lebih jelas. Dan hal-hal lain yang baru aku tahu, kalau ternyata pocong bisa goyang-goyangin badannya sendiri tanpa jatuh. Anjir, itu badannya bisa sampai miring searah jarum jam 4. Terus dengan santuinya balik lagi ke posisi berdiri. Nggak kebayang banget kalau aku lihatnya dari jarak dekat. Nggak tahu bisa teriak apa enggak. Aku bahkan nggak sanggup buat lari. Sebenarnya ada banyak sih yang aku alamin di kantor itu. Tapi kayaknya untuk selengkapnya aku mau bagiin di lain waktu. Sebenarnya ada banyak yang aku alamin cerita di kantor itu. Tapi untuk selengkapnya mungkin dibagiin di lain waktu aja. Yes. Itulah pengalaman cerita dari Mas Andi TW. Mas Andi TW Tamang. Kisah nyata saat kerja di kantor. Iya, kantor perbankan. Perbankan. Mungkin kantornya desain lama. Jadi ada sosok itu. Oh, bisa juga itu kantor baru, tapi Lani. ya emang di situ dia tempatnya, Mas. Kayak gitu. Atau mungkin ada penunggu baru yang kayak kok sing genderuwo sing lantai 4 atau telu mau. Lantai 3 dan 4. Ya, sikulah. Kan kadang-kadang dia turun untuk nongkrong itu, nyari temen, lihat suasana orang seliweran, motor. Si perempuan tadi yang bikin kopi, Mbak Lasmi. Mbak Lasmi itu paling yang menunggu tempat tersebut. Ya, kalau nggak gitu rumahnya di sebelah itu mungkin. Yang lahan kosong. Iya, lahan kosong itu. Bisa saja sih. Ya kalau kita tahu historinya atau sejarahnya, mungkin kita kalau ngulik semuanya Mas ya, kita akan ngeri sendiri dengan zaman sekarang. Pasti ada itu hal-hal yang akan menemani kita di waktu-waktu itu pasti ada. Pas seiring berjalan waktu, Mas Andi dan rekan-rekan ya ngirim doa biar intinya Ya udah dikembalikan doa bersama kok. Intinya tempat itu agar jadi sahabat, nggak ada gangguan. Maksudnya biar kerasan lah. Nggak saling mengganggu. Mungkin kalau mengganggu ya ngomong dulu. Jadi orang yang diajak ngobrol interaksi itu mungkin bisa welcome. Ayo kancani ngono. Cari ngopi. Iya. Mungkin sama kalian belum merasakan kopi yang dibuatkan Mbak Lasmi itu seperti apa? Kopi black cappuccino. Kopi yang dibuat sama orang dulu tuh, nikmatnya luar biasa. Deplokannya tuh manual. Ngomong apa cowok? Jadi nggak pakai mesin, tadi dideplok itu. Di apa? Ditumbuk. Manual masih. Iya. Cita rasanya itu sungguh Berbeda. Ya. Oke. Terima kasih buat Mas Andi, ceritanya sangat seram sekali. Buat teman-teman yang lain yang mau punya cerita pengalaman horor, baik itu di kantor, di rumah, bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi. Kalau udah kenal yuk sambil ngopi cerita gitu. Iya. Nanti bisa diundang ke sini kalau mau sih. Ya. Kita bisa lewat akun media sosial official @obarobor di Instagram dan Twitter. Oke, terima kasih juga untuk Mas Andi TW yang sudah mengizinkan kami mengangkat ceritanya ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi.
Jadi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan dalam menceritakan kisahnya. Soalnya ini kisah nyata, Mas. Kisah nyata. Iya. Langsung dari narasumber. Ya. Oke, cukup sekian. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Lemah garing Gusti Allah sing paring. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obor. obrolan Horor.